Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi. Ketemu lagi dengan saya Faradila Bahmi tentunya di podcast Literasi Sulawesi Utara. Hari ini tentunya Dila nggak sendiri, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Oke, Sobat Literasi, di samping kanannya Dila nih sudah ada teman bicara kita. Nama beliau akrabnya disapa Kak Ayu. Nama lengkapnya adalah Wahyuni Sutrisno. Beliau ini berlatar belakang sebagai guru gitu ya, guru di madrasah, lulusan dari Magister Pendidikan di IAIN Manado. Nah, profesi sebagai guru di Min Bolaang Mongondo. Iya, Mongondo ya, Kayu ya. Dan aktif juga sebagai mentor World Clean Up Day di Sulawesi Utara. Hai Kayu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa ya hari ini. Ini dari Bolmong, kemudian main ke sini Kayu. Iya, karena libur. Karena liburan sekolah ya. Kalau tidak malah nggak bisa kemana-mana karena memang mengajar aktivitas utamanya. Oke, Kayu. Hari ini kan kita judulnya itu adalah Quo Vadis pendidikan ya. Kalau bicara soal Quo Vadis kan berarti agak lebar nih pembicaraan kita, bukan lebar juga sih, kayak semacam kita bakal beberapa hal yang akan bakal dibahas dengan Kak Ayu. Nah Kak Ayu, boleh dulu deh ceritain aktivitasnya sebelum akhirnya Kak Ayu memutuskan kayaknya saya cocok nih jadi guru gitu. Alasan terbesar kenapa pengen jadi guru tuh apa sih? Kan aktivitas kita tuh mengarahkan kita untuk jadi cinta sama sesuatu gitu kan. Nah, apa yang memantik Kak Ayu? Itu karena latar belakang keluarga. Banyak yang berprofesi sebagai guru. Salah satunya ibu saya juga guru. Jadi ya waktu itu sebenarnya saya ingin belajar psikolog. Cuman ibu saya lebih suka saya menjadi guru untuk mengikuti jejaknya. Begitu, dan akhirnya saya bersekolah di IAIN Manado, ngambil jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Dan alhamdulillah sampai sekarang ternyata cocok. Ada bakat di situ. Iya, karena mengajar ini kan panggilan hati. Betul. Mengajar. Tidak semua orang yang walaupun dia dari memiliki keilmuan, tapi ketika dia setelah lulus belum tentu juga dia mengajar. Ada juga teman-teman saya yang katanya kayaknya nggak cocok di sini, nggak cocok mengajar begitu. Jadi itu dari ketika pengalaman yang ada dan setelah berproses ternyata memang itu ada bakat di sini. Ternyata ketika Kak Ayu cek and recheck, ternyata setelah berjalannya waktu yang tadinya kayak saya emang ini cocok ya dengan saya gitu ya, karena awalnya kan atas dasar saran orang tua begitu ya. Kalau dari awal-awal pengennya jadi psikolog nih gitu ya, pengen kuliah di psikologi, tapi ternyata tujuan orang tua juga akhirnya memantik Ayu untuk ternyata saya kok cocok ya, punya bakat ya di kejuruan. Kalau ibu saya itu selalu bilang itu jadi amal jariah itu. Ya karena guru tuh memang benar, guru itu panggilan hati dan pengabdian gitu. Yes, saya sepakat dengan kata-kata itu. Kak Ayu, bicara soal profesi sebagai seorang guru, tentu Sobat Literasi juga pasti setuju gitu ya, tidak terlepas soal pengaruh. Kita bicara berarti kalau sekolah kita bicara soal siswa, guru pasti ada siswanya gitu ya. Berarti tidak terlepas dari berbagai fenomena yang hari ini hadir gitu. Contoh misalnya salah satunya ada internet, kemudian juga pengaruh terhadap isu-isu yang lagi terkini sekarang nih, ada yang namanya bullying di sekolah, kemudian pelecehan seksual gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh gimana sih kayak menyikapi sebagai seorang guru gitu, dan kemudian treatmentnya ke siswa seperti apa gitu? Kalau pengalaman saya di madrasah ya, saya itu memang melihatnya di apalagi sosial media kan sudah terbuka kan, siapa saja bisa melihat itu. Betul. Informasi mulai terbuka, jadi memang itu agak miris, kayak
ya astagfirullahaladzim, kenapa begini ya kan? Apalagi pelecehan seksual tuh bisa jadi bukan orang terjauh tapi orang terdekat. Yes. Iya kan? Yeah. Nah, saya tuh kalau mengajar saya selalu mengingatkan ke siswa saya untuk ada bagian-bagian dalam tubuh itu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Itu seperti bibir ya kan, bagian dada, pantat. Itu kalau misalnya ada yang menyentuh, kasih tahu ke orang tua atau ke guru. Gitu. Yang paling terdekat kalau di sekolah, tahunya ke guru gitu ya. Iya. Kemudian orang tua itu perlu mengawasi anak dalam penggunaan HP-nya. Wah, penggunaan gawai, betul ya, sepakat. Kalau di sekolah kami itu memang dilarang anak-anak untuk bawa HP gitu. Tapi saya juga selalu mengingatkan kalau anak-anak kan memang lebih suka banyak bermain kan. Tapi saya ingatkan bahwa ada jam belajar, ada jam bermain. Betul. Ketika belajar kita harus belajar, ada jam juga bermain, kita gunakan untuk bermain. Karena kalau kita tidak belajar sekarang itu pasti akan menyesal nanti ke depan. Kalau disarankan panggil ustazah kan, ustazah sudah mengalami itu dan kita kalau kita belajar sekarang kita pahami dengan betul materi yang ada. Ketika kita sudah naik kelas, Kak, apa itu surah Al-Qari'ah? Kak, hafal? Kalau orangnya tidak hafal, kalau kita tidak hafal, bagaimana dong? Jadi malu sendiri kan karena tidak menguasai materi itu. Begitu. Jadi saya bilang harus belajar supaya itu untuk kebaikan kita sendiri. Oke. Jadi hal-hal yang kemudian ditanamkan di sekolah itu tidak hanya soal bagaimana menjaga diri, tapi juga bagaimana bahwa belajar itu penting gitu ya. Sangat penting untuk belajar. Boleh kita memanfaatkan media digital saat ini, tapi juga harus juga diimbangi dengan proses belajar yang ada di sekolah. Dan tentu menarik tadi sempat disampaikan sama Kayu bahwa proses belajar dan mengajar itu tidak sampai di tangan guru. Tapi juga orang tua punya peran yang penting. Nah, pengalamannya Kayu dalam proses menjadi seorang guru kurang lebih 5 tahun ya Kayu ya? Kalau dari yang saya mulai terangkat di Kementerian Agama ya 5 tahun. Tapi saya itu udah 8 tahun dari 2016. Gitu. Nah, proses Kayu dalam proses mengajar ini gimana nih? Pengalaman yang Kayu dapatkan dari yang tadi disampaikan gitu, kesulitan atau tantangannya menjadi seorang guru tuh seperti apa? Pertama masalah jarak ya. Jarak tempuh saya itu kan waktu sekolah itu biasa di asrama, ya kan. Waktu kuliah juga kosnya dekat dengan kampus. Jadi ketika jauh dari sekolah itu memang ngerasa capek sekali. Ya kan? Berapa kilometer dari sekolah itu untuk menempuh ke 27 kilometer. Iya, jadi cukup jauh. Cukup jauh. Apalagi kalau di sana itu ada musim angin di bulan-bulan Agustus itu banyak pohon kan di jalan. Tumbang. Itu perlu hati-hati lewat di situ. Jadi tantangan sebagai seorang guru ya. Jarak juga kan kalau jauh. Terus tantangannya dalam proses pembelajaran kebetulan sekali ya Kak Dila, saya itu mengajar di kelas di sekolah dasar kan, di kelas yang rendah, kelas 1 dan kelas 2. Awal. Jadi memang emosi saya itu terkuras, energi saya itu terkuras untuk anak-anak. Iya kan, bukan cuman mengajar, memberikan ilmu, pengetahuan, tapi banyak sekali masalah dalam kelas yang harus ditegur. Ustazah, saya pensil patah, diambil, cukup, diraut. Kemudian ustazah boleh buka kan, tapi botol minum buka. Jadi memang tali sepatu yang terlepas dilapor juga ke guru kan. Jadi itu maksudnya mengasuh ya, karena masa transisi mungkin ya, dari dia masih dari harusnya di usia sekolah PAUD, dia sudah masuk ke usia SD gitu kan. Jadi memang effortnya luar biasa sih kalau guru kelas 1 SD baru selesai TK kan. Iya. Jadi seperti itu sih.
kadang kalau sudah sampai di rumah tuh udah capek, udah malas ngomong. Iya, karena sudah terkuras di sekolah kan energi kita. Iya. Begitu. Jadi Kak Ayu merasa bahwa energi saya terkuras kalau mengajar di kelas 1. Itu waktu itu guru kelas kah atau guru mata pelajaran? Kalau saya guru mata pelajaran. Oke, guru mata pelajaran. Kak Ayu, tadi kan sempat Dila tanyakan bahwa perkembangan isu di internet gitu ya, hal-hal yang kemajuan internet sekarang kita tidak bisa menghindari itu gitu, karena semua anak-anak, apalagi juga tuntutan sekarang banyak juga anak-anak yang menggunakan belajarnya menggunakan gawai. Iya. Benar ya? Iya, benar. Jadi otomatis kayak anak-anak juga ini dituntut untuk melek literasi digital gitu ya, penggunaan gawai tentunya. Nah, di sekolah, Dila penasaran, di sekolah itu ada nggak sih kayak kayak pihak luar dari sekolah, misalnya sekolah bekerja sama dengan pihak dinas terkait atau apa itu soal mensosialisasikan bahayanya internet atau bagaimana memanfaatkan internet dengan tepat. Di sekolah Kayu sudah menerapkan itu atau belum? Kalau sejauh ini sih belum ada, tapi secara internalnya sekolah kita mensosialisasikan itu gitu. Kita apalagi yang kelas 1 itu kan anak-anak kan belum memang anak-anak sekarang sudah pegang HP, tapi pakai HP orang tuanya kan. Begitu. Jadi kalau misalnya ada materi yang belum selesai itu dikirim materinya di dalam grup. Begitu. Jadi kalau dulu kayaknya lebih susah kan guru-guru mengajar karena informasi susah, dan untuk mengumpulkan orang tua tuh harus dikumpulkan di sekolah kan begitu kan. Ini surat saja harus diantar langsung ya kan, ini lewat sosial media ya, termasuk WhatsApp, WA gitu jadi bisa disampaikan informasi itu. Jadi kalau saya sih mengajar misalnya esok ada tugas menghafal, misalnya mengajar Al-Quran hadis kan, surah misalnya surah Al-Quran, dikirim videonya yang dari YouTube kemudian dikirim di grup supaya orang tuanya juga yang mungkin ya insya Allah tidak semua juga, kita juga tahu kan orang tua itu tahu mengajar atau tidak kan, supaya bisa mempermudah mereka untuk anaknya belajar bisa melihat itu. Oke. Menarik. Kayu tadi Dila terpantik soal Kayu kan kita hidup di tahun yang tidak jauh berbeda ya. Di generasi kita kan belum ada yang namanya gadget itu ya, belum ada yang namanya gadget. Perbedaan tentu jauh banget ya waktu zaman kita SD dan zaman sekarang yang anak SD zaman sekarang gitu. Sudah penuh dengan teknologi. Nah, Kayu setuju yang mana nih? Kalau dulu yang Dila ingat nih ya, guru itu dia tuh kayak menulis gitu loh Kayu. Menulis di buku kita, di catatan kita bahwa kalau misalnya kita ada tugas gitu atau kita perkembangan belajar kita tuh sudah sampai mana, mereka tuh mencatat di buku tugas kita atau ada namanya buku penghubung gitu. Ya nggak sih? Iya. Pernah ada nggak yang di sekolahnya Kayu? Di zaman aku tuh masih pakai kayak buku penghubung gitu. Jadi ditulis perkembangannya anak nih seperti ini di sekolah. Nanti ada tugas ini, nanti dikerjakan di rumah seperti ini gitu. Karena kan belum ada media yang. Nah, sekarang itu kan karena adanya si WhatsApp ini atau media yang lain itu mempermudah. Efektif mana menurut Kak Ayu? Karena hematku ya, karena aku juga punya PAUD ya. Kayak lebih banyak orang yang bakal baca di buku nggak sih, merasa kayak ini penting banget kalau sudah ditulis di buku ketimbang kayak WA tuh ya udah nantilah dibaca gitu. Menurutmu gimana? Ya kalau sekarang sih gimana ya? Kalau di sekolah saya itu lebih sukanya guru-guru orang tuanya itu di WA begitu. Karena mereka saja kalau memberikan informasi itu nggak kirim surat lagi.
Oh jadi cuma kayak izin lewat WA gitu ya? Assalamualaikum Ustazah, izin anak saya sakit, rumah sakit. Kalau dulu ingat nggak kita kalau misalnya mau minta izin harus pasti ada surat sakit. Iya, begitu. Kan ada surat dokter wajib tuh, kudu wajib kan. Iya, kalau sekarang orang tuanya sekarang lagi sakitnya di foto taruh dalam grup lagi, begitu. Lagi sakit begitu. Oke, sampai obat-obatannya memang udah berubah memang. Iya. Zamannya. Iya, zaman sudah mulai berubah dan mentan di sekolah juga akhirnya guru-guru tuh kayak punya tugas lebih akhirnya ya terhadap siswanya. Bener gak sih? Iya kan. Kalau dulu kan kayaknya tidak se-high-tech sekarang. Bicara soal guru berarti kita bicara soal kurikulum. Iya. Yang sekarang diterapin di sekolahnya Kak Ayu kurikulum apa? Ada 2 kurikulum. Oke. Iya. Apa aja tuh? Kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Iya, karena kurikulum mereka ini kurikulum yang masih baru, yang penerapannya itu di kelas tertentu. Oh, oke. Untuk kelas 1 dan kelas 4 itu penerapannya menggunakan kurikulum Merdeka. Dan yang kelas lain itu masih menggunakan K13. Oh, jadi yang kelas dasar tuh masih menggunakan K13. Kalau kelas 1 4 itu kurikulum Merdeka. 2 3 5 6 pakai kurikulum 2013, 1 dan 4 kurikulum Merdeka. Memang begitu. Karena masih percobaan kan. Apa kesulitan yang Kak Ayu hadapi mulai dari kurikulum K13 sekarang yang kurikulum Merdeka Belajar? Tantangan dia nggak kesulitan ya, karena kita kalau bicara sulit kan kayaknya kalau di bawah sulit juga bakal sulit juga ya. Sebenarnya kurikulum Merdeka itu lebih mudah dalam administrasinya, dalam penilaiannya itu tidak ada standar baku. Kayak kalau dulu harus begini, harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengawas begitu kan. Kalau yang di kurikulum mereka tuh guru dibebaskan penilaiannya begitu. Jadi lebih mudah sih sebenarnya, karena namanya Merdeka kan begitu. Jadi yang kayak rasakan kurikulum Merdeka Belajar itu memang memudahkan ya? Memudahkan sebenarnya begitu. Tapi mungkin ada juga guru-guru lain yang ya bisa jadi masih dalam proses kan, merasa itu belum juga terbiasa, juga terbiasa begitu. Jadi Kayu lebih memilih mana? Kurikulum Merdeka atau kurikulum K13? Saya suka KTSP sebenarnya. Lebih suka KTSP sebenarnya ya. Iya. Tapi karena kita di zaman kita KTSP kan. Iya. Tapi ya karena kita hidup di zaman itu. Gitu. Karena tuntutannya seperti itu ya harus dilaksanakan. Mereka juga paling pemerintah juga tuh merubah kurikulum itu mungkin disesuaikan dengan perubahan zamannya begitu. Apalagi kalau di kurikulum mereka itu ada yang berbasis proyek. Begitu ya, itu P5 proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila, ya itu kan. Itu dia bicara tentang tema Bhinneka Tunggal Ika, ya kan. Kemudian masalah apa juga gotong royong begitu. Jadi itu yang diterapkan kearifan lokal. Kayak zaman kita pajian PPKN bukan sih? Beda. Dia proyek, berbasis proyek kewirausahaan. Jadi kalau kewirausahaan kan mungkin mulok kan begitu kan? Iya, masuk kan? di muatan lokal. Muatan lokal kan yang membuat kerajinan lah, apalah gitu kan. Kalau ini itu P5 itu proyek, berbasis proyek. Begitu. Jadi bikin kayak sebenarnya dulu juga udah ada kali ya, cuman sekarang dirubah aja namanya. Kayak dulu kan kita mulok, kita juga disuruh bikin kerajinan atau ada kesenian dan lain-lain gitu kan. Nah kalau sekarang bahasanya bikin project gitu. Iya sih. Kalau dulu aku inget banget waktu zaman SD itu kan kayak disuruh untuk diminta guru misalnya kelas ini murid ini bikin semacam prakarya apa gitu. Kemarin waktu itu tuh bikin kayak rumah
bikin kayak ada bangunan rumah, terus nanti ada ayahnya, ada ibunya, kayak gitu, terus menceritakan bahwa ini sebuah keluarga yang bahagia dan bla bla bla, itu jelasin. Iya. Nah sekarang tuh kayak gitu juga. Kalau yang sekarang karena ini kan anak SD kan, begitu. Kalau bicara misalnya tentang kewirausahaan kan misalnya anak-anak tuh membuat apa begitu proyek kan, makanan begitu, jadi itu bantuan orang tua juga kan. Beda kalau anak-anak SMA. Kalau yang SMA tuh Iya, saya penasaran deh. Kalau SD tuh kalau misalnya, nah ini contohnya nih, misalnya kalau di PAUD. Kalau di PAUD itu kan misalnya anak-anak diminta untuk bikin Gunung Merapi. Bikin tuh Gunung Merapi, misalnya dari soda dicampur berbagai macam bahan yang akhirnya jadi tuh bentukannya lahar apa segala macam. Kalau di SD juga sama. iya, karena mohon maaf ya, saya itu nggak mengajar di situ. Oh Kalau iya aku iya kan, iya. kalau saya kan mengajar di keagamaan begitu. Oh, Kalau itu kan lebih kalau wali contoh kelas. deh, kalau dicontoh di soal agama misalnya, Kalau kita proyekannya biasanya apa yang di? dia rahmatan lil kan, kalau di ini kan P2RA itu Oh iya, pelajar ada yang rahmatan lil ya, alamin. iya. Iya, dia juga tentang kewirausahaan juga sih begitu. Tapi kalau ini ya mesti belum diterapkan semua begitu. Kalau yang saya lihat dari teman saya, Iya, amati. diskusi dengan kemarin juga kan ketemu, dia bilang tuh dibuat makalah kalau yang SMA. Buat makalah, dipresentasikan, kemudian proyeknya itu dibuat di kelas, kemudian ada evaluasi dan itu ada raportnya sendiri. Jadi kayak rapotnya tuh jadi banyak Ada ya. dua. Ada dua ya Iya. jadinya ya. Jadi kayak ada yang berbasis proyek sama yang memang Iya, yang kognitif. Yang kognitif. Iya. Oke. Nah, kayu. Itu terlepas dari segala macam hiruk pikuk kurikulum yang akhirnya juga ada yang mempermudah, ada juga yang merasa ini boleh nih, oke nih. Ada yang kayak gue butuh belajar lagi deh soal kurikulum ini. Kaitannya dengan basic kayu ini kan sebagai seorang yang concern juga di lingkungan ya, gitu. Sekarang ini menjadi mentor di WCD ya. Nah, Kak Ayu menerapkan untuk kecintaan terhadap lingkungan di lingkungan sekolah yang saat ini Kak Ayu ngajar tuh seperti apa? Kalau di sekolah, di madrasah, kalau apel itu sering diingatkan untuk anak-anak jangan buang sampah sembarangan, ya kan, buang sampah di tempat, karena sudah ada tempat sampah di depan kelas, di dalam kelas juga ada kan. Begitu. Jangan suka membuang sampah di dalam lemari, di dalam laci meja. Oh iya kan anak-anak suka begitu, habis jajan pembungkusnya ditaruh di bawah laci. Iya, bener. Di meja laci kan. Jadi buang di tempat sampah begitu. Kemudian diingatkan juga bawa tumbler, botol minum, karena selain ini mengurangi sampah plastik, itu juga bernilai ekonomis, ya kan. Kita enggak perlu jajan beli kemasan plastik kan, minum yang di kemasan plastik kan, karena sudah bawa dari rumah. Dan pernah juga anak-anak juga itu diikutkan dalam kegiatan WCD, karena kebetulan juga di Kabupaten Kota di Pulau Mongondo kan ada. Jadi kita ikutkan anak-anak untuk ikut apa tuh berpartisipasi. kegiatannya? World Clean Up Day, waktu itu kita memungut sampah di pantai. Membersihkan sampah di pantai. Kalau nggak salah dia pernah lihat postingannya Kak Ayu itu terkait dengan pengolahan sampah plastik. Iya. Boleh cerita sedikit nggak tentang pengolahan sampah plastik itu gimana sih? Apakah melibatkan juga misalnya guru-gurunya yang ada di situ atau teman-teman yang ada di lingkungan situ? Kalau pengolahan sampah plastik waktu itu mungkin yang di komunitas itu. Iya, oke. Jadi kita kalau waktu di komunitas itu kita bekerja sama dengan bank sampah. Jadi ada bank,
ke bank sampah dan dinas terkait, dinas lingkungan hidup kan. Setelah kita kumpulkan, kita pilah sampah, kemudian dibawa oleh DLH, diangkut. Yang tidak bisa didaur ulang itu dibuang di TPA, dan yang bisa didaur ulang itu dijual buat plastiknya, ya kan? Iya. Begitu. Jadi kita bekerja sama. Oh, oke. Berarti kayu juga menerapkan kayak langkah kayu tuh nggak berhenti. Iya. Walaupun sudah ada di kampungnya gitu, malah lebih gencar lagi ya. Iya. Apalagi ke anak muridnya. Oke, menarik tadi kayu bawa anak-anak itu kan seneng banget tuh nyampah ya. Sama ingat nyampah tuh maksudnya sampahnya tuh tidak di ini di tempatnya gitu. Nah, sebenarnya kan itu kayak ada semacam semacam peluang untuk kayu bisa bikin kayak prakarya dari sampah plastik itu. Pernah kepikiran nggak, Kak? Pernah, kita membuat ecobrick. Iya. Kayak tidak tahu apa itu ecobrick. Yang jadi ini kan jadiin satu tempat terus jadi tempat duduk dan lain-lain itu kan. Iya. Begitu, pernah kemudian botol plastik itu dibuat prakarya, digunting-gunting, terus ditaruh di jadi hiasan begitu. Kayak jadi hiasan di sekolah yang digantung-gantung kayak lampion gitu jadi ya. Hiasan, kemudian pot bunga jangan-jangan. Iya, ada juga pot bunga. Ya, gitu sih, seperti itu. Good loh, maksudnya artinya kan ada kan yang guru ya terserah dah gitu kan, sampah ini gitu, karena memang basicnya kayu juga senang di dunia lingkungan, jadi makanya itu pun diterapkan. Saya tuh sering marah-marah kalau lihat anak-anak itu. Aku tuh kalau jam istirahat kan melihat anak-anak kan, mas makan yang buang. Ambil itu sampah, kau buang tempat sampah. Jadi suka marah-marah begitu. Kita tahan. Iya. Karena memang bawaan bahwa ya jangan buang sampah sembarangan dong, kan lingkungannya harus dijaga gitu ya. Oke, masih ada lah sisi-sisi mentoringnya ya, walaupun udah jadi guru yang harusnya lebih tabah ibu gitu ya, tapi karena melihat hal itu, tapi it's okay. Kayu, bagaimana kayu kemudian kayak menyikapi kurikulum Merdeka, kembali lagi ke kurikulum Merdeka Belajar yang tadi ada P5 dan lain-lain itu, untuk diterapkan yang kalau misalnya nih kayu ya, misalnya nih, ini kurikulum Merdeka Belajar harus diterapin untuk semua kelas misalnya. Nah, yang kayu bayangkan akan seperti apa? Iya, kita perlu belajar. Oke. Harus belajar. Mengikuti pelatihan. Ya, kemarin juga tuh saya baru habis ikut pelatihan secara online, pelatihan MOOC yang dari pelatihan mandiri dari Kementerian Agama itu tentang IKM, tentang kurikulum Merdeka. Gitu. Jadi emang butuh proses dan belajar sambil berproses. Nggak ada juga yang bagaimana kita akan tahu kalau kita tidak memulai kan? Iya, betul. Jadi sambil melaksanakan dan berproses juga belajar. Pasti ada kekurangannya yang perlu kita perbaiki begitu. Iya. Kayu, bicara soal sekolah, ini kan kita lihat ke kayak kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak. Gimana yang Kayu lihat di Bolaang Mongondo, khususnya di lokasi Kayu? Kesadaran menyekolahkan anak mereka gitu, kayak kamu harus sekolah nak, karena sekolah tuh penting gitu misalnya. Ada ya yang sebagian bukan menyuruh ya, bukan general ya, ini hanya kayak person gitu. Iya. Yang ada yang mungkin pengaruh ekonomi juga, tingkat pendidikan ya kan. Tapi ada juga yang di bawah juga tapi punya kesadaran untuk anak saya itu harus sekolah, tidak boleh seperti saya. Begitu saya tuh melihat secara langsung yang ibunya tuh udah meninggal kan, bapaknya tuh hari-hari tuh antar anaknya ke sekolah begitu, dan bukan juga pegawai orang tuanya begitu, makan gaji di tempat orang begitu. Sempat juga kan ada juga yang ketika ditanya kenapa nggak sekolah,
bawa di kebun, gitu, kebun begitu ya. Mesti enggak mungkin juga kita mau menyalahkan kan, karena itu juga orang tua, tapi kita harus juga mengingatkan begitu. Iya kan? Iya. Jadi fenomena yang terjadi di sana bahwa kesadaran sebenarnya untuk menyekolahkan anak juga sebenarnya ada, tapi memang dengan keterbatasan ekonomi maka sebenarnya negara punya PR yang banyak ya ternyata ya. Bahwa sekolah tuh bukan hanya soal perguruan tingginya yang harus UKT-nya turun ya, tapi harusnya juga pendidikan SD, SMP, SMA ya kalau memang gratis ya mbok ya digratiskan gitu. Sebenarnya sudah gratis, cuman memang iya kan? Iya. Ada bos ya? Iya. Sudah gratis, enggak ada pungut biaya. Iya. Ada juga bantuan seragam dari dinas terkait itu di madrasah juga dapat bantuan. Bantuan untuk yang sekolah dasar yang masih pertama masuk ya, dapat sepatu, dapat seragam begitu. Cuman dalam proses itu memang ada juga orang tua yang kayak masa bodoh begitu. Intinya semua itu diserahkan kepada guru begitu. Dan satu yang saya perlu sampaikan, ada baiknya itu orang tua ketika ada masalah di sekolah begitu, anaknya mungkin ada masalah begitu, ketika melapor jangan langsung buat status di sosial media, iya kan? Menjelek-jelekkan sekolah begitu. Harusnya didiskusikan gitu ya. Masalahnya apa begitu. Memang sosial media itu memberikan informasi yang banyak, tapi juga menjadi bisa bermata dua untuk orang lain. Betul. Jadi kayak sebenarnya sekolah sekarang sudah gratis ya, apalagi SD ya, khususnya SD ya. Bahkan ada bantuan-bantuan, berarti kesadaran orang tua yang memang harus kita push lagi, harus kita berikan pengertian lagi, karena memang mudah-mudahan kita tuh yang khususnya di Bolang Mongondo tuh tingkat putus sekolah SD itu harusnya tidak ada lagi ya. Iya, waktu ini pengalaman waktu masa COVID itu kan kita harus luring. Iya. Jadi ada yang online, ada yang kita harus datang ke rumah-rumah. Iya. Ada yang ketika ke sana ditanya bantuannya begitu. Gitu kan. Padahal anaknya ini ndak sekolah kan begitu. Dan memang anaknya juga tuh ndak akan sekolah kalau nggak mau ndak dikasih jajan begitu. Itu juga salah satu masalah. Iya, ini kayak sebenarnya itu tuh jadi permasalahan tersendiri sih sebenarnya. Ketika negara sudah memfasilitasi, juga ada kayak beasiswa PIP gitu ya, tapi malah banyak juga kayak masyarakat yang menyalahgunakan kayak gitu begitu. Ya, yang harusnya ini menjadi kebutuhan sekolah malah menjadi kebutuhan yang lain gitu ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi catatan-catatan penting lah sebenarnya. Ini sudah fenomena yang biasa, yang hampir setiap saat saya dengar gitu. Dila juga dengar hal-hal ini, tapi memang mudah-mudahan ini tugas bersama, nggak hanya tugasnya para guru-guru yang cantik-cantik ini gitu ya. Nggak hanya terkait guru yang punya tugas, tapi ini menjadi tugas bersama gitu. Oke, Kak Ayu, mungkin Kak Ayu bisa menutup podcast kita. Nggak kerasa kan kita udah ngobrol udah masuk di 30 menit gitu ya lewat. Kak Ayu boleh nggak gimana pandangan Kak Ayu soal pendidikan yang baik itu seperti apa harusnya? Pendidikan yang baik itu pendidikan yang harus ada kerjasama antara kolaborasi antara guru dan orang tua dan pemerintah tentunya. Ketika ada masalah yang terjadi, kita juga bisa mencarikan solusinya bersama begitu. Dan orang tua dan guru tentunya harus terus memotivasi anak-anak, karena anak harus perlu dimotivasi untuk terus belajar begitu. Karena pendidikan itu sangat penting. Saya selalu bilang kalau enggak sekolah sekarang tuh nanti akan menyesal kemudian hari. Benar banget Kak Ayu. Thank you ya Kak Ayu ya. Sharingnya hari ini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman. Dan memang pendidikan tidak sampai di tangan guru, karena madrasah pertama itu adalah keluarga itu sendiri gitu ya. Karena
lebih banyak jam tentunya anak-anak kita dengan keluarga gitu. Thank you sekali lagi Kak Ayu, terima kasih Sobat Literasi. Jangan lupa untuk tetap nonton video-video kita, konten-konten kita, dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share podcast Literasi Sulawesi Utara. Sekali lagi sukses buat Kak Ayu dan sampai jumpa. Salam literasi, sampai jumpa.